Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudaraku. Jumpa kembali dengan Gus Lugen Sunarto. Apa kabar semuanya? Baik-baik bukan? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kepada saudaraku semua, bahwasanya kita dalam berkegiatan perlu semangat. Jiwa kesemangatan ini akan muncul dari diri sendiri, khususnya bagi rekan-rekanku, saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku yang sedang belajar dan selalu belajar. Maka di sini saya ingatkan kembali bahwasanya motivasi belajar akan datang dari diri sendiri. Untuk itu ada beberapa trik atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam rangka meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Pertama, membuat agenda belajar yang jelas. Kapan, pagikah, malamkah, siangkah, atau sorekah? Ini harus jelas. Waktu mempengaruhi situasi dan suasana belajar kita. Oleh karena itu, buatlah agenda belajar yang jelas. Cari waktu-waktu senggang, cari waktu-waktu yang nikmat untuk belajar, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Gaya belajar di sini antara satu dengan lainnya pasti berbeda. Ada yang belajar dengan sambil menggunakan musik dangdut, ada yang belajar harus tidak ada suara, sunyi, ada yang belajar harus dengan musik pop dan sebagainya. Terserah kalian. Yang penting kita merasa enjoy dalam belajar. Ketika kita sudah menentukan gaya belajar yang enak, yang tepat, maka saya yakin dalam kondisi apapun, dalam kondisi situasi tertentu yang sudah kita pilih dengan gaya belajar kita, pasti cepat masuk di otak, cepat terekam di dalam otak. Apa yang kita baca, apa yang kita peroleh, cepat sekali untuk masuk di otak. Banyak rekan-rekan kita yang menempuh sarjana seharusnya 7 tahun bisa ditempuh hanya dengan 4 tahun karena gaya belajarnya tepat dan punya agenda belajar yang jelas. Saudaraku, yang ketiga adalah perlu istirahat. Belajar tidak perlu ngoyo. Belajar tidak perlu harus dipaksa. Harus ada waktu istirahat. Karena otak kita bukan mesin. Otak kita perlu beristirahat. Dengan sedikit beristirahat, paling tidak otak kita menjadi fresh. Itulah manfaatnya juga salah satunya sebuah kegiatan yang dinamakan refreshing. Jalan-jalan, melihat kanan kiri, melihat situasi yang indah, tanaman dan sebagainya, supaya otak kita fresh. Ketika otak kita sudah fresh, maka kita akan mudah sekali untuk mencoba belajar lagi. Itu saudaraku, 3 hal yang perlu kita lalui. Kemudian hal yang keempat, hindari gangguan belajar. Saya yakin ketika kita belajar, siapapun orangnya, sedikit atau banyak, pasti mengalami gangguan belajar.
Gangguan belajar itu bisa dari eksternal, dari luar kita, bisa dari internal kita, dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari eksternal sudah jelas, dari bunyi-bunyian, dari suara kanan kiri. Nah, tetapi kalau dalam diri sendiri, kita sendiri yang akan tahu. Pasti kita suatu ketika mengenang sesuatu, berpikir sesuatu, punya masalah, dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan adanya gangguan belajar. Oleh karenanya, hindari gangguan ini. Ketika kita sedang belajar, hilangkan gangguan ini. Bagaimana caranya? Konsentrasi. Ada lagi niat doa atas nama Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pada hari ini belajar, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Saya yakin dengan niat itu yang tulus, maka insya Allah gangguan belajar yang dari dalam diri ini akan menjadi sirna. Dengan catatan, kita sendiri juga harus membuat sirna itu. Yang kelima, carilah suasana yang tepat. Jangan sampai kita belajar pada suasana yang riuh, gaduh, atau punya masalah dan sebagainya. Carilah suasana yang tepat. Orang sering bilang ketika selesai sholat subuh, itu adalah waktu yang tepat untuk belajar. Orang juga bilang setelah sholat asar atau waktu antara asar dan maghrib, itu juga waktu yang tepat untuk belajar. Begitupun di tengah malam adalah suasana yang indah sekali, yang nikmat sekali untuk belajar. 3 titik waktu itulah mungkin bisa kita manfaatkan secara maksimal agar dalam belajar lebih banyak yang terserap dengan cepat oleh otak kita. Dan yang terakhir, keenam, belajar perlu teman. Belajar bersama teman akan lebih banyak hasilnya daripada belajar sendiri. Ingat, prinsip diskusi kita tidak semuanya benar. Kita pasti semuanya punya kekurangan atau kelemahan. Oleh karenanya, teman perlu diajak belajar. Dengan belajar bersama teman, maka kekurangan, kelemahan yang kita miliki akan tertutup oleh mereka yang punya kelebihan masing-masing. Demikian saudaraku, saya hanya sekedar mengingatkan, bukan berarti mendikte. Ingat, mari kita belajar dengan 6 trik tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salam literasi, mari kita belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.